Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Sulfia Nur Oktaviani. Kali ini kita bertemu dengan materi matematika peminatan kelas 11 dengan judul persamaan trigonometri. Nah, yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita mampu menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri, serta kita mampu memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Nah, sebelum kita belajar persamaan trigonometri, perlu kita pahami bahwa pentingkah kita belajar trigonometri. Nah, jadi setiap pembelajaran kita itu harus tahu bagaimana atau apa manfaatnya kita mempelajari ilmu tersebut. Nah, trigonometri identik dengan fungsi yang memuat sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen yang semuanya itu merupakan cara untuk menentukan sisi sebuah segitiga atau sudut yang terbentuk dari dua buah sisi dalam sebuah segitiga. Nah, ini kita sudah bahas di Matematika Wajib kelas 10. Nah, trigonometri itu merupakan ilmu matematika yang sangat penting dalam kehidupan. Aplikasi ilmu trigonometri dalam kehidupan mencakup segala bidang. Nah, perhatikan gambar ini. Ada gambar yang ini, otomatis bisa mengukur tinggi pohon, kemudian ini di bidang oceanografi, kelautan, kemudian ini di bidang astronomi, ini di bidang pembangunan, arsitek, kemudian ini sama, dan ini di bidang navigasi. Jadi, trigonometri ini sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan. Nah, ini seperti yang gambar tadi, yang pertama bisa menentukan tinggi pohon, menara, bukit, tiang, dan gedung. Kemudian untuk oceanografi dalam menghitung ketinggian gelombang air laut. Kemudian untuk ilmu astronomi, teknik sipil, arsitek, kemudian ada navigasi. Trigonometri ini dipakai dalam penerapan-penerapan ini. Jadi penting ya kita belajar ini. Kenapa Ibu menjelaskan ini? Karena di semester ini kelas 11 untuk matematika minat full pelajarannya tentang trigonometri. Jadi jangan pernah bosan ketemu dengan sin, cos, dan kawan-kawannya. Nah, persamaan trigonometri adalah persamaan yang variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri. Ya, yang sudut-sudut tadi, sinus, kosinus, dan teman-temannya. Nah, dalam persamaan trigonometri, kita ambil yang sederhananya, itu ada persamaan sin, cos, dan tan. Nah, ini ada dua untuk yang kajiannya dalam bentuk satuan derajat dan ada yang dalam bentuk satuan radian. Nah, jika ada persamaan sin X sama dengan sin A, maka penyelesaiannya itu ada dua. Dua-duanya itu wajib kita kerjakan. Yang pertama, nilai X-nya akan sama dengan nilai A-nya ditambah K kali 360. Itu penyelesaian pertama. Penyelesaian keduanya, X sama dengan 180 dikurang A ditambah K kali 360, di mana K adalah bilangan bulat. Nah, untuk kosinusnya, X sama dengan A tambah K kali 360, itu penyelesaian pertama. Dan X sama dengan negatif A ditambah K kali 360, itu untuk penyelesaian kedua. Nah, untuk persamaan tangen, penyelesaiannya cukup satu, yaitu X sama dengan A ditambah K kali 180. Nah, jika misalnya dalam soal diminta dalam satuan radian, 2pi per 3 radian dan segala macamnya, itu kita tinggal ganti saja. Karena pi itu nilainya 180, berarti kan yang ini sama, X sama dengan A ditambah 360 itu kan 2pi, berarti kita ganti 2pi. 180 itu adalah pi, berarti pi kurang A ditambah K kali 2pi. 360 kita ganti 2pi, 180 kita ganti pi. Nah, persamaan ini, yang ketiga persamaan ini, sinus, kosinus, dan tangen ini akan kita gunakan dalam penyelesaian soal. Nah, perhatikan contoh-contoh soal ini supaya bisa memahami penggunaan persamaan trigonometri. Contoh yang pertama, tentukan semua nilai X yang memenuhi persamaan untuk 0,
untuk nilai X dari 0 sampai 360 derajat. Nah, ini ada soalnya, sin X sama dengan min setengah. Sebelum kita menentukan persamaannya, kita harus tentukan dulu kiri dan kanan harus sama-sama memiliki persamaan trigono. Jadi kalau di kirinya sin, maka di kanannya juga harus sin. Sin berapa yang nilainya min setengah? Nah, ingat, sin negatif alfa atau sin negatif 30 itu sama dengan min sin 30. Jadi nilai sudutnya sama dengan negatif. Nah, sin 30, sin berapa sih yang hasilnya setengah? Kan sin 30. Ya udah, berarti kita ganti sin min 30. Nilai-nilai sudut istimewa yang ada pada tabel itu perlu diingat. Nah, penyelesaiannya tadi kan ada dua. Yang pertama yang A tambah K kali 360, yang kedua 180 kurang A tambah K kali 360. Kita buat ini yang pertama. Jadi kita ambil A-nya itu adalah yang ini, min 30. Kan sin X sama dengan sin A. Sin X sama dengan sin A, berarti A-nya itu min 30. Kita ambil min 30 ditambah K kali 360. Dimana K-nya itu adalah bilangan bulat. Jadi kita ambil misalnya K-nya itu dari 0. Ketika K-nya 0, masukin K-nya 0, berarti min 30. 0 kali 360 kan 0. Berarti min 30 tambah 0, 30. Nah, berikutnya kalau K-nya sama dengan 1, jadi kita ganti K-nya 1 di sini, min 30-nya tetap, ditambah 1 kali 360, 360 hasilnya, min 30 ditambah 360, 330. Kalau mau dilanjutkan silakan, K sama dengan 2 berapa, K sama dengan 3 berapa. Tapi kita harus memperhatikan di sini batasannya itu mintanya berapa. Jadi kalau sudah melebihi 360 ya nggak perlu dihitung lagi. Nah, penyelesaian kedua, X sama dengan 180 kurang A, berarti A-nya tadi kan min 30, 180 kurang min 30, berarti 210 kali ditambah K kali 360. Yaudah, sama seperti tadi, K-nya kita masukin ketika 0, berarti 210 ditambah 0 kali 360, 210 tambah 0, 210. Nah, berikutnya ketika K-nya 1, 210 ditambah 1 kali 360. Berarti 1 kali 360 berapa? 360 ditambah 210, 570. Lihat syarat. Syaratnya itu yang dari 0 sampai 360. Berarti yang kurang dari 0 nggak boleh, yang lebih dari 360 juga nggak boleh. Nah, di sini min 30 masuk nggak? Tidak, karena kurang dari 0. 330 masuk? Masuk, karena masih di daerah batasan ini. 210 masih masuk, 570 sudah melebihi 360, berarti tidak. Nah, jadi di sini himpunan penyelesaiannya atau nilai X yang memenuhi persamaan adalah hanya 210 dan 330. Silakan dicatat dulu rumus yang tadi, kemudian catat contoh soal ini dipahami. Contoh soal kedua, untuk rumus kosinus. Tentukan semua nilai X yang memenuhi persamaan untuk nilai X-nya dari 0 sampai 270 derajat jika persamaannya adalah cos 2X sama dengan min setengah. Nah, kita harus ingat pelajaran sebelumnya di kelas 10. Cos berapa yang nilainya min setengah? Kita tahu di sudut istimewa cos setengah itu adalah yang nilai cos 60. Tapi itu di kuadran 1 nilai cosnya positif, sedangkan di sini nilainya negatif. Artinya itu adalah nilai yang berada di kuadran 2 dan kuadran 3. Kita ambil salah satu aja, kuadran 2. Nah, kita pakai yang hitam ini supaya tidak berubah. Ini kan sudah diajarkan. Cos 180 di sini 60. Jadi kita ambil 180 kurang 60 itu adalah cos 120. Maka nilai cos 120 lah yang nilainya min setengah. Ini silakan dipahami lagi pelajaran kelas 10, jangan sampai lupa. Kita kembali ke soal, berarti yang nilainya min setengah tadi cos 120. Sama penyelesaiannya ada dua. Ambil nilai A ditambah K kali 360 min A ditambah K kali 360. Cos X sama dengan cos A. Berarti ini X-nya, ini A-nya. Oke, X-nya kita ambil 2X, A-nya kita ambil 120. Oke, di sini kan 2X, kita maunya X aja, berarti sama-sama dibagi 2. 2X bagi 2, X 120 bagi 2, 60, 360 bagi 2, 180. Masukkan bilangan bulat seperti tadi, dapat nilainya. Bebas bilangan bulatnya boleh sampai 2, 3, 4, terserah. Yang penting batasannya itu ngelihat soal.
Nah, kemudian ini juga sama, bedanya itu yang satu positif 120, yang satu negatif 120. Sama-sama dibagi 2 berarti tinggal min 60. Masukkan bilangan bulatnya ketika 0, ketika 1, ketika 2, kemudian hitung, dapatlah nilai-nilainya. Nah, syaratnya itu kan dari 0 sampai 270. 60 masuk? Masuk. 240 masuk. Min 60? Tidak, karena kurang dari 0. 120 masuk. 300? Tidak, karena lebih dari 270. Artinya himpunan penyelesaiannya adalah 60, 120, 240. Seperti itu ya. Jadi tolong dipahami kembali. Contoh soal terakhir, contoh soal 3. Untuk persamaan tan, tentukan semua nilai X yang memenuhi persamaan jika X-nya itu 100 sampai 300. Nah, tan 3X kurang 45 sama dengan akar 3. Perlu diperhatikan dulu, akar 3 ini nilai berapa sih yang akar 3? Nah, lihat, tan berapa yang akar 3? Tan 60. Jadi kita lihat di sini tan 60. Penyelesaiannya cukup satu, yaitu X sama dengan A tambah K kali 180. Berarti kita ambil yang ini sebagai X. Tan X sama dengan tan A. Berarti ini X-nya, ini yang 60 A-nya. Berarti 3X kurang 45, A-nya ganti 60 tambah K kali 180. Nah, di sini kan ada nilai min 45-nya tuh kita pindahkan ke 60 supaya bisa ditambahkan. Jadi 3X 60 tambah 45 105 ditambah K kali 180. Ingat, K ini milik 180, jadi tidak bisa ditambahkan dengan 180 45-nya. Jadi yang 45 hanya boleh ditambahkan dengan yang single 60 ini saja. Nah, ini karena bisa sama-sama dibagi 3, jadi 3X bagi 3, X, 105 bagi 3, 35, 180 bagi 3, 60. Masukkan bilangan bulat seperti biasa, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, memenuhi syaratnya 100 sampai 300. Yang mana masuk? Nah, 95 nggak masuk ya. 155, 215, 275. Itulah himpunan penyelesaiannya. 335 tidak masuk karena sudah melebihi 300. Nah, silakan soal-soal ini dipahami, dicatat sebagai catatan pribadi. Nah, ini ada 3 latihan soal untuk hari ini. Silakan dikerjakan dengan contoh soal yang sama seperti sebelumnya. Silakan unggah latihannya di Classroom. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.